Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini, setelah melaksanakan salat yang paling berat dilakukan orang munafik, salat subuh berjamaah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia melebihi duduk untuk mendengarkan ilmu. Dan itu diambil dari perkataan Muhammad ibn Idris, atau dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, laisa syai'un ahamma ba'dal faraid min talabul ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih penting setelah melaksanakan kewajiban melebihi menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW kebiasaan setelah melaksanakan subuh terkadang bertanya soal mimpi kepada para sahabat. Apabila ada sahabat yang bermimpi, maka Rasul akan mentakwilkan. Atau terkadang Nabi SAW memberikan pencerahan selepas subuh. Dan itu menunjukkan bahwa pentingnya seseorang itu menambah pengetahuan, apalagi di waktu pagi. Karena waktu pagi kan segar-segarnya seseorang itu untuk menyerap sesuatu. Kecuali yang kurang tidur malamnya, ya, mungkin karena kebanyakan makan duren. Jadi susah bangun jadinya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan membahas tentang persoalan hati. Ini penting karena hati itulah yang menggerakkan badan. Mungkin kita ambil dari beberapa hadis Nabi SAW, atau petikan hadis yang bicara soal hati. Karena banyak hadis-hadis Rasul yang membicarakan soal hati kita. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang badan kita, juga tidak memandang harta kita. Yang Allah pandang itu hati kita dan amalan kita. Dan itu Nabi SAW katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak memandang bentuk kalian, mau hitam, mau putih, mau ganteng, mau sedikit ganteng, dan begitu seterusnya. Mau cantik, mau tidak cantik, itu kan relatif. Ya. Dan Allah juga tidak memandang harta kalian. Yang Allah pandang itu hati-hati kalian dan juga amalan kalian. Allah mendahulukan hati sebelum amal. Karena amal itu sendiri terdorong karena hati. Ya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik kita akan uraikan satu demi satu dari hadis-hadis Nabi SAW yang bicara soal hati. Hadis yang pertama, Nabi SAW bicara soal hati. Dari Iyad Al-Mujashi'i radhiyallahu an, dari Nabi SAW. Jadi satu hari, kata Iyad, Nabi SAW pernah berkhutbah. Isi khutbahnya, kata Nabi SAW, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum. Sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kondisi penduduk surga. Kata Nabi SAW, ahlul jannati thalathatu. Penduduk surga itu ada 3 kelompok.
Yang pertama, dzu sultatin muqsitun mutasaddiq muwaffaqun, pemilik kekuasaan dan dia seorang yang adil dan juga ahli sedekah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim, seseorang yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dalam hatinya, lembut hatinya kepada setiap yang dekat dengan dia dari keluarganya dan juga dekat dengan seorang muslim yang lainnya. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afifun muta'affif dzu iyalin, dan seseorang yang berusaha menjaga kehormatan keluarganya. Dia tidak hendak meminta-minta kepada orang untuk menghidupi keluarganya, tapi dengan cara bekerja. Lah, salah satu penggalan di sini Nabi SAW mengatakan, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi, seorang laki-laki yang memiliki sifat kasih sayang dan lembut hatinya. Hatinya lembut, baik kepada kerabatnya atau keluarganya atau kepada muslim yang lainnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan kelembutan hati. Karena yang menjadikan khusyuk ibadah itu sebenarnya karena lembutnya hati. Tapi kalau keras hati tidak akan dapat khusyuk dalam ibadah itu. Makanya perhatikan ketika Allah mencela para pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah kau lihat para pendusta agama? Kemudian Rasul menyebutkan mereka orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Kemudian setelah itu Rasul bicara solat. Celaka bagi orang yang solat, yang mereka lalai dan sukaria dalam solatnya. Apa hubungan menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin atau mendorong orang lain untuk membantu fakir miskin dengan solat? Apa hubungannya? Para ulama mengatakan ada hubungannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebelum bicara solat, bicara soal memberi bantuan kepada anak-anak yatim dan fuqara dan masakin, dan mencela orang-orang yang menghardik mereka? Karena solat itu dihajatkan kepada rasa takut, dan solat itu sangat berhajat kepada khusyuk. Dan khusyuk itu tidak mungkin diraih kecuali karena lembutnya hati. Dan lembutnya hati itu bisa diraih dengan cara menyayangi anak-anak yatim dan juga menyantuni fakir miskin. Kalau orang sayang dengan anak yatim dan juga sayang dengan fuqara dan al-masakin, itu tanda ada kelembutan. Tapi orang yang menghardik anak yatim, memusuhi fakir miskin, berarti hatinya keras tuh. Makanya sebab turunnya surah Al-Ma'un sendiri adalah ketika, kalau tidak salah, Abi Jahal ataupun Abi Sufyan ketika belum masuk Islam, dia menyembelih seekor unta di hari Jumat. Kemudian datang anak yatim tidak pakai baju dan hendak meminta sepotong unta yang disembelihnya. Tapi Abu Jahal malah mengambil tongkat, kemudian mendorong anak itu sampai jatuh, kemudian menangis, kemudian lari ketakutan. Dari sinilah turun ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Mereka tidak punya rahim dalam hatinya, tidak punya kasih sayang dalam hatinya karena keras. Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menyerukan orang lain untuk membantu fakir miskin. Makanya wajar Allah katakan fawailun lil musallin. Celaka bagi orang salat. Orang-orang yang lalai dalam salatnya, artinya tidak mendapatkan kehusyuan. Kenapa? Karena keras hatinya. Kenapa keras hatinya? Ya tadi, karena tidak sayang dengan anak-anak yatim dan tidak membantu fakir miskin. Jadi
Hati yang lembut itulah yang menentukan khusyuk dan tidaknya sebuah ibadah. Ini hadis yang pertama. Dan itu ciri ahli surga. Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sunannya. Nabi SAW bersabda, "Ittaqil maharim, takun a'badan nas. Warda bima qasamallahu laka, takun aghnan nas. Wa ahsin ila jarika, takun mu'minan. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika, takun muslima. Wa la tukthirid dhahika, fa inna kathratadh dhahika tumitul qalba." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Jauhilah hal-hal yang diharamkan kepada kalian, maka Anda akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi jauhi hal-hal yang diharamkan, maka kita akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, redhalah dengan pemberian Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah manusia. Kemudian yang ketiga, perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin. Kemudian yang keempat, cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Dan jangan memperbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa itu terkadang bisa mematikan hati. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana posisi hati di sini. Karena ini semua bicara hati. Ya. Pertama, orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan itu kan bicara hati. Yang menggerakkan orang itu melakukan yang haram itu kan hati. Sebagaimana orang digerakkan untuk melakukan ibadah itu karena hati. Kalau hatinya bersih, maka dia akan tergerak juga, semua anggota badannya akan bersih. Tapi kalau hatinya kotor, ya akan kotor semua anggota badannya. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah riwayat, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu," kata Rasul. Ingatlah, dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, semua anggota badannya baik. Kalau dia jahat, semua anggota badannya jahat. Kemudian Rasul mengatakan, itulah hati, dan mengisyaratkan ke dadanya. Itulah hati. Makanya kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, al-qalbu kal malik. Hati itu seperti raja. Dia bisa memerintahkan pasukannya sesuai kehendaknya. Jadi kalau hati kita memerintahkan badan kita sholat, maka badan akan ikut hati. Pasti dia akan sholat. Pasti dia akan membaca Al-Quran. Pasti dia akan berzikir kepada Allah. Tapi kalau hati mengatakan maksiat ke badan, pasti dia maksiat. Itulah kekuatan hati kepada badan. Makanya Rasul mengatakan, jauhi hal-hal yang diharamkan, maka kita akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sebuah pertanyaan, kalau seandainya ketika kita sholat malas, ketika kita baca Quran malas, ketika kita mengaji malas, ketika kita silaturahim malas, dan begitu seterusnya, berarti ini ada pengaruh dari dosa yang kita lakukan. Sebenarnya memalaskan kita ibadah itu adalah dosa yang kita lakukan. Karena setiap perintah yang dilanggar, setiap larangan yang dikerjakan itu tidak lebih dan bukan kecuali karena dua sumbernya. Pertama, hawa nafsu yang merintahkannya, atau waswas syaitan yang menguasainya. Cuma dua, ya. Yang menjadikan kita lemah ibadah itu cuma dua. Mungkin hawa nafsunya mengalahkan kita, karena raga manusia itu kan terangkai dari 4 unsur. Raga kita ini terangkai daripada 4 unsur, 2 dari bumi dan 2 dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Pertama, jasad kita. Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Karena jasad kita ini, di permulaan penciptaan Adam dari tanah, maka jasad ini akan dikembalikan ke tanah. Ya. Yang kedua, ruh. Karena ruh itu datang dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Makanya setiap orang yang meninggal, apa yang terjadi? Jasadnya dikubur, ruhnya dilesatkan ke langit.
Ruhnya dilesatkan ke langit untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Apakah dia ruhnya seorang mukmin atau ruhnya orang kafir? Kalau ruhnya orang yang beriman berhasil berjumpa dengan Allah dan melintasi setiap pintu-pintu langit. Dan Allah katakan setelah berbincang, kata Allah, kembalikan ruh ini ke dalam kuburnya, tapi catatannya angkat ke langit. Tapi orang kafir berusaha untuk berjumpa dengan Allah, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena melintasi pintu langit pertama saja tidak bisa. Sehingga Allah mengatakan, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Pintu-pintu langit tidak dibukakan bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke lubang jarum. Baru mungkin kan itu. Tapi kan ruh tetap ke atas, ya. Karena ruh itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tapi jasad ini dari bumi, maka balik ke bumi. Kemudian ada dua perkara, yang satu mengikut jasad, yang satu mengikut ruh. Pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu ini mengikuti jasad kita. Makanya cenderung jasad kita ini mengikuti syahwat dan syubhat. Yang keempat, akal. Kalau akal ini mengikuti ruh. Akal ini mengikuti ruh. Makanya akal inilah yang menyerap keinginan ruh berupa hidayah, pengetahuan, keselamatan, dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya akal kita ini yang mengalahkan hawa nafsu, maka kita akan selamat. Kenapa? Karena akal mengikuti ruh, dan ruh ini ingin yang baik-baik. Tapi kalau hawa nafsu kemudian mengikuti akal kita, mengalahkan akal kita, maka kita akan jadi jahat. Karena akal kita ini mengikuti badan, dan badan itu berasal dari bumi, dan di bumi ini segala syahwat ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa kemudian orang yang paling beribadah kepada manusia adalah orang yang senantiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan itu kuncinya dalam hati kita. Maka jadilah kita hamba yang paling beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kata Rasul juga cerita hati. Redhalah terhadap pemberian Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Ya. Karena begini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa manusia itu ada di antara kita itu yang disiksa dengan kekayaan? Padahal dia sudah kaya. Ya, uangnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya mewah. Mungkin kalau di Indonesia ini kan tanah banyak, kalau di Singapura sulit lah, beli tanah tak bisa kan itu. Gitu. Paksa beli plat ke atas kan itu. Ya. Artinya secara lahiriah ekonomi cukup, kalaupun dia meninggal, mungkin anak-anaknya tidak perlu cari makan, karena orang tuanya sudah kaya, dapat warisan kan gitu. Tapi masih ada orang kaya itu disiksa dengan kekayaan. Ada orang kaya disiksa dengan kekayaan. Kenapa? Karena tidak pernah menerima pemberian Allah, tidak redha dengan pemberian Allah, sehingga dia disiksa dengan hartanya. Karena saya lihat, yang saya saksikan di Batam ini, bahkan saya juga punya teman-teman yang masih awam itu, mereka ketika mencari harta itu seolah tidak ada cukupnya. Coba bayangkan, pagi sudah sibuk mereka mencari harta sampai sore, kemudian malam masih memikirkan harta sampai tidak bisa tidur. Padahal secara ekonomi sudah cukup kehidupannya. Tapi di sisi lain jomplang. Kenapa? Karena ada orang miskin. Mungkin secara kekayaan tidak ada, rumah pun sewa gitu. Kemudian kerja pun ya masih belum tentu, kadang besok ada kerja, kadang tidak. Serabutan bahasa kitanya di Indonesia ini. Ya. Tapi dia bisa tidur dengan nyenyak, seolah-olah tidak berpikir besok makan apa. Nyenyak dia tidur. Padahal dia tidak harus berpikir besok itu mau kerja apa, ada kerjaan atau tidak. Tapi kalau tidur manusia paling nyenyak dia. Tapi yang si kaya ini mikir duit, tidak bisa tidur, makan obat dia baru bisa tidur. Maknanya apa? Kekayaan yang menyiksanya. Harusnya orang kaya itu yang paling nyenyak tidurnya. Kenapa? Tidak berpikir besok akan bekerja, masih banyak duitnya. Ya. Dan harusnya orang miskin yang tak bisa tidur sampai subuh karena besok berpikir, saya kasih makan apa keluarga saya? Kenapa orang miskin yang nyenyak tidurnya, kenapa orang kaya pula tak nyenyak tidurnya? Itu kan menunjukkan bahwa orang kaya seperti ini tersiksa dengan kekayaannya.
Harusnya kekayaan membawa kebahagiaan, kekayaan pula menyiksa dia. Dari sini menunjukkan konsep kebahagiaan itu dari harta tidak benar. Karena banyak orang kaya tersiksa dengan hartanya. Jadi kebahagiaan itu rupanya ada dalam hati. Ada orang yang tak punya rumah tapi hatinya lapang. Walaupun dia menyewa rumah yang sempit, kayaknya rumah sendiri, dan itu rumah yang paling lapang bagi dia. Ada orang kaya, rumah sendiri lapang, tapi hatinya sempit. Rasa-rasanya dia sewa rumah itu. Sempit bagi dia. Kadang-kadang hanya rumah dijadikan pos kamling saja, datang keluar, datang keluar. Dia tidak kerasan dalam rumahnya sendiri. Itu karena tidak dapat kebahagiaan dalam hatinya. Nah, itulah hati. Karena orang yang menerima pemberian Allah itu sebenarnya itulah orang yang paling kaya. Mau sedikit alhamdulillah kita syukuri, banyak makin alhamdulillah. Kan itu ya. Orang itulah sebenarnya hakikat orang yang bersyukur di situ. Makanya kenapa Rasul mengatakan berqanaahlah, terimalah apa yang diberikan Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa? Kesederhanaan hidup. Rasul itu kalau soal makan tidak pernah menyimpan. Rasul tidak pernah menyimpan makanan. Nggak kayak kita kadang-kadang di kulkas ya, di peti sejo itu bisa sampai 3 bulan setengah tahun tak habis tuh isinya. Ya. Kenapa? Karena kita suka nyimpan masalahnya. Kalau Rasul tidak pernah menyimpan. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang penting aman hidupnya, yang penting sehat badannya, yang penting hari itu dia bisa makan dari pagi sampai malamnya, ya. Yang penting terjaga keluarganya, kata Rasul. Itu seolah-olah dunia di genggamannya, kata Rasul. Ya. Man amana fi syirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasul. Siapa yang aman, dia tidak diganggu, keluarganya tidak diganggu, kesana kemari aman, ya, safar kemana saja aman. Kemudian jasadnya diberikan kesehatan, tak ada asam urat, tak ada gula, tak ada darah tinggi, senang, nggak ada pegal-pegal, bangun tidur, oh oke. Kemudian ada yang dimakan pagi, siang, malam, selesai. Seolah-olah dunia di genggamannya, kata Rasul. Itulah konsep Rasulullah. Bagi Rasul tidak pernah menyimpan, ya. Tapi bagi kita kan karena ada kekhawatiran, masih kurang yakin dengan pemberian Allah, makanya disimpan. Uang sebanyak mungkin disimpan, tidak ada yang disedekahkan. Karena takut kalau seandainya sedekahkan, hilanglah, habis uang dia, ya. Seolah-olah tidak ridho dengan pemberian Allah. Itu yang menyengsarakan orang. Orang tidak akan bahagia dengan konsep hidup seperti ini. Makanya kalau orang redha dengan pemberian Allah itu pasti dia akan bahagia. Itulah Rasul memberikan konsep kebahagiaan. Terkadang kalau pagi-pagi Rasul keliling ke istri-istrinya itu, tanya apa? Hal indakum syai'un. Ada enggak makanan yang bisa kumakan, kata Rasul. Itu ngomong sama istri-istrinya, ngomong kayak gitu. Kata istrinya tidak ada. Apa kata Rasulullah? Idzan inni shaim. Ya kalau begitu puasa aja lah saya. Kan senang itu konsep sederhana seperti ini. Kalau kita kan tidak. Apa pasal tak masak? Kenapa tak masak? Ya, belanja sudah saya kasih. Kenapa tak masak? Gitu ya kan. Kadang-kadang kita istri pula yang kita salahkan. Bisa saja istri lagi malas, lagi capek, nggak ada peduli suami. Kenapa kok tak masak? Nah, itulah pertanyaan kita. Bukan ada nggak yang dimakan? Kan itu ya. Itulah kadang-kadang konsep kesederhanaan Rasul belum sampai kepada kita. Kemudian juga Rasul SAW mengatakan yang ketiga adalah bicara soal berbuat baik kepada tetangga. Kemudian juga bicara soal berbuat baik kepada saudaranya, seorang muslim, sebagaimana berbuat baik kepada kita. Maka kalau itu yang dilakukan, kita akan menjadi seorang mukmin dan seorang muslim, ya. Kemudian kata Nabi SAW, jangan memperbanyak tertawa. Tertawa itu boleh, ya. Rasul juga bercanda. Rasul suka bercanda. Bahkan satu hari ada seorang nenek-nenek tua datang kepada Rasulullah. Rasul, ada nggak di sorga itu nenek-nenek? Kata Rasul, tak ada nenek-nenek di sorga. Kan itu. Nenek ini pergi dan menangis. Kata Rasul kepada sahabat, bilang sama nenek itu, bukan berarti nenek itu tak masuk sorga. Di sorga tak ada nenek-nenek. Ya. Karena di sorga ini inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abqara uruban atraba. Semua gadis nenek-nenek yang masuk sorga itu jadi gadis. Bukan berarti nenek itu tak akan masuk sorga. Maksudnya di sorga tidak ada nenek-nenek. Bilang sama nenek-nenek seperti itu, katanya. Sambil bercanda Nabi SAW. Terkadang Rasul bercanda, kadang-kadang tertawa. Ya, Rasul tertawa gitu. Ya. Tetapi
Ada kalanya kapan tertawa, kapan serius. Kan ada orang yang hidupnya itu ketawa kakak hari-hari. Pagi kakak, siang kakak, malam kakak semua. Kan itu tertawa saja. Ingat, sebenarnya tertawa dan menangis itu tidak ada hukumnya. Boleh-boleh saja tertawa dan menangis itu. Tertawa karena apa, menangis karena apa. Ya. Yang menjadi kemudian berlaku hukum daripada ketawa dan menangis ini, kalau sampai kemudian tertawa ini mematikan hati. Karena setiap candaan dan tawaan kita loh akan dihadapkan di hadapan Allah dan akan ditanya. Kenapa Anda tertawa? Itu akan ditanya. Apa penyebabnya? Kalau tertawa itu untuk menyenangkan orang, umpamanya kita tertawa, ada orang sedih, kita datang, kita hibur, akhirnya kita tertawa dengan dia, dia pun jadi tertawa, ibadah. Ibadah. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Kata Rasul, amalan yang paling baik itu kebahagiaan yang kita kasih kepada seorang mukmin. Dengan cara apa? Kita bercanda. Akhirnya yang dia susah, banyak hutang, hilanglah tuh susah hutangnya tuh. Padahal hutangnya belum lunas. Tapi minimalnya hilanglah sedikit kan. Sehari itu tak sumpah kali. Karena kita candai, ya. Tapi kalau tertawanya umpamanya karena sekarang kan ada medsos, ada TikTok lah kan. Ada shot di YouTube atau apa, ditengokin. Saya pernah melihat tuh orang ketawa sendirian tuh. Rupanya apa? Tengok ini, tengok YouTube tuh. Mau tertawa dia, bisa dia hilang rasa malunya. Padahal di sekitar dia itu orang-orang. Dulu kalau ketawa, belum ada handphone sendirian, itu dibilang gila tuh. Gila nih, ya. Sekarang semua ketawa. Tak ada orang pun, tak ada lawan bicara, dia bisa tawa tuh. Ketawa kencang, rupanya tengok TikTok, tengok apa. Hilang rasa malunya. Di mana rasa malunya coba? Kalau dulu dibilang gila orang tertawa sendiri itu. Nah, sekarang yang tertawa pula, yang dibilang waras, yang tak tertawa pula dibilang gila. Terbalik-balik dunia ini. Ya. Jadi adalah tertawa-tertawa itu yang baik, ada tertawa-tawa yang tidak baik kan itu. Termasuk juga menangis. Menangis karena apa? Kalau menangis karena tasahud, tidak terima dengan pemberian Allah dia menangis, itu tak boleh. Tidak menerima takdir namanya. Seperti orang yang kena musibah, menangis, kemudian sampai meraung-raung, sampai memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, gulang-guling sana sini. Maka Rasul mengatakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bida' wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang suka memukul-mukul badan seperti orang Syiah ketika Asyura, memukul-mukul badan kan? Atau merobek-robek pakaian atau guling-guling ataupun berteriak-teriak. Ini apa menangis seperti ini? Tapi kalau menangisnya karena takut kepada Allah, inilah kata Rasulullah, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Salah satunya apa? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ya. Hadis daripada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuqtatu bayda hatta tasira ala qalbaini ala al-abyad misli as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawat wal ard wal akhar aswad murbadan kal kuzi muzahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya manusia itu akan disodorkan dengan berbagai macam fitnah. Apalagi kita sekarang kan di zaman fitnah. Kita ini di zaman fitnah. Keluar sedikit saja aurat di mana-mana, ya kan? Keluar sedikit saja syahwat dunia di hadapan kita. Itulah kita berada di zaman fitnah. Semua bentuk dosa dari yang kecil sampai kesyirikan ada semua di hadapan kita. Semua kemungkaran, kelezatan-kelezatan yang bermaksiat, khamr, judi, zina dan begitu sudah di hadapan kita. Kita ini akan ditampakkan dengan berbagai macam fitnah dan kita rasakan, ya. Kata Nabi SAW, dan fitnah itu bagaikan tikar yang dianyam. Kal hasiri udan, kata Rasul. Maka siapapun hati yang kemudian meminum fitnah itu, apa yang datang fitnah, dia masuk ke dalamnya. Ataupun fitnah datang kepadanya, dia ambil, dimasukkan ke dalam hatinya. Maka lama-lama fitnah itu akan menghitamkan hatinya. Tapi siapa yang menolaknya,
maka dia akan menjaga kejernihan hatinya. Maka terjadilah dua hati, kata Rasul. Ada hati yang hitam kelam, ya, dan ada hati yang putih bersih. Lah hati yang hitam kelam ini, saking banyak fitnah yang masuk ke dalam hatinya, dia sudah tidak kenal apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Nggak kenal lagi. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu syirik, apa itu tauhid, nggak kenal lagi. Apa itu maksiat, apa itu taat. Pokoknya dia langgar semuanya. Mau meninggalkan yang wajib, mau melakukan yang haram, bagi dia biasa saja. Kan banyak di masyarakat orang meninggalkan sholat kan kayak biasa aja kan. Rasanya tak ada dosa bagi dia. Padahal jelas-jelas lah dia meninggalkan sholat 5 waktu tuh. Itu kewajiban. Bukan manusia yang mewajibkan, Allah yang mewajibkan. Tapi ada orang-orang itu yang nggak merasa bersalah tuh. Meninggalkan sholat santai saja dia. Ataupun melakukan yang diharamkan itu. Minum khamr, berzina, berjudi, narkoba. Kayak biasa saja. Atau berghibah, berdusta, korupsi, dan begitu seterusnya. Kayaknya sudah kebiasaan dia. Sudah tidak lagi disangka itu dosa. Ya. Ada orang seperti itu karena hatinya sudah hitam terhadap kebenaran. Fitnah sudah banyak masukannya. Makanya Rasul kemudian mempermisalkan apa? Kalkuz muzakhiyah. Cangkir itu kan yang lubang atasnya, ya. Kemudian di bawahnya ditutup, sebab kalau ditutup dikasih air, ya bocor kan gitu. Makanya kalau cangkir itu bawahnya ditutup, atasnya yang lubang. Tapi kalau cangkir dibalik, ya lubangnya ditaruh di bawah, yang tertutup taruh di atas, mau dimasukkan air macam mana? Tak ada lubangnya. Itulah kata Rasulullah, hati yang tertutup itu. Mau dikasih nasihat pun mental, tak ada lubang ke dalam hatinya masalahnya. Seperti cangkir yang terbalik itu. Nah, ini kalau hati kita seperti cangkir yang terbalik, dinasihati ya tak mempan gitu ya. Dikasih musibah juga ya tak mempan. Dikerasi, dilembuti ya sama saja. Angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini bahaya kalau hati sudah seperti ini. Ya, makanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agama. Sampai Ummu Salamah mengatakan, kan tidak mungkin Rasul sesat. Masa Rasul bisa sesat? Kan mustahil. Rasul kan dibimbing Allah. Makanya Ummu Salamah mengatakan, ya Rasul, kenapa kau asik setiap hari baca doa itu dalam solatmu? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati kita ini berada di dalam genggaman Allah. Allah itu suka-suka menyesatkan dan suka-suka memberikan hidayah, maka minta ketetapan kepada Allah. Ya, siapa yang sangka hati kita ini akan di atas sunnah, di atas tauhid. Dan kita bisa saksikan teman-teman antum sendiri yang dulunya rajin datang ke majelis ta'lim, akhirnya futur kan? Entah kemana, entah masalah pribadi akhirnya dia keluar, entah masalah pekerjaan akhirnya nggak datang, entah masalah musibah yang menimpanya akhirnya malas datang kan itu. Namanya hati itu terkadang ada semangatnya, ada futurnya. Tapi Rasul mengatakan setiap kesemangatan itu ada futur. Dan setiap futur ada kesemangatan. Barang siapa yang futurnya di atas sunnah, dia dapat hidayah. Tapi barang siapa yang futurnya kemudian tidak di atas sunnah, binasa dia. Kalau ketika kita lagi malas gitu ya, oke lah kita malas, yang tadinya suka rajin hadir di majelis taklim tiba-tiba malas. Ya, berarti ada sesuatu itu dengan kemalasan itu. Kata Rasul, kalau malasnya kita lawan dan kita arahkan ke sunnah, boleh jadi saya tidak mengamalkan, hari ini tidak bisa mengaji, nggak masalah. Tapi ada amalan lain. Mungkin disibukkan dengan sholat sunnah, mungkin disibukkan dengan membaca Quran, mungkin disibukkan dengan istighfar. Maka dia akan, kemalasannya itu akan terbimbing. Ya, ketika tidak bisa melaksanakan yang ini karena mungkin ada masalah, tapi dia berusaha mengalihkan yang lain. Tapi kalau seandainya yang ini tidak dikerjakan, yang lain pula tidak, ini kemalasan yang tidak diarahkan kepada sunnah. Hati-hati di sini. Makanya kenapa Handalah itu sahabat yang dibesarkan malaikat, gara-gara ketika meninggal dia junub, belum mandi, kemudian mati syahid. Malaikat datang hendak memandikan jasadnya itu. Makanya disebut ghasilul malaikat, 70.000 turun dari langit ke bumi itu. Mau memandikan jasadnya siapa? Handalah, malaikat. Maka disebut Handalah ghasilul malaikat. Handalah yang dibesarkan malaikat, kata Rasul. Ya. Saat ketika beliau termenung satu hari, beliau termenung, ya saya ini kalau hadir di majelis Nabi kok rasanya semangat hidup ini. Kayaknya kalau Rasul cerita surga, nampaklah surga depan saya. Kalau Rasul cerita neraka, nampaknya neraka depan saya. Takut pula saya sama neraka. Tapi kalau sudah tidak hadir di majelis taklim,
kemudian sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan. Kayaknya surga neraka itu dongeng saja katanya. Apa saya ini munafik katanya Handalah ini. Dan itu kita bisa rasakan kan. Kalau antum hadir di majelis taklim kan agak semangat tuh. Tapi kalau sudah keluar entah apa-apa yang antum lakukan itu. Ya. Sehingga Handalah mengatakan, apa saya munafik? Akhirnya kemudian dilaporkan kepada Rasul dengan Abu Bakar Siddiq. Rasul, apakah yang seperti ini munafik Rasul? Kata Rasul, tidak. Tetapi ini nasihat Rasul. Walakin ya Handalah sa'atan sa'ah. Tapi ya Handalah, yang namanya hati kan bisa berubah-berubah. Sesaat kau sibuk dengan dunia, sesaat kau hadirlah di majelis taklim saya. Jadi Rasul menganjurkan, bolehlah kau sibuk dengan dunia, tapi jangan lupakan kajian, jangan lupakan taklim, jangan lupakan duduk di majelis ilmu. Karena hanya itu yang bisa menasihati ruh. Di luar itu kebutuhan badan kita, bukan kebutuhan ruh kita. Di luar kan soal makan itu badan, minum badan, cari harta badan, jalan-jalan ke sana kemari ini cerita badan. Ya, kita dimanjakan badan kita dengan makan, minum ke tempat-tempat yang bagus, itu cerita badan. Lalu yang memanjakan ruh itu apa? Ilmu. Hadir di majelis taklim, itulah yang memanjakan ruh kita. Makanya lebih baik mana? Kemuliaan ruh atau kemuliaan badan? Tentu jawabannya kemuliaan ruh lebih mulia dibandingkan kemuliaan badan. Saya contohkan. Ketika Adam alaihi salatu wassalam di sorga, nikmat sorga itu rata-rata nikmat badan. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada Adam di sorga itu cerita nikmat badan. Seperti Allah mengatakan, ya, di jannah itu, alla taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau hai Adam di sorga tidak akan lapar dan tidak akan telanjang. Artinya kau akan dikasih makan dan akan dikasih pakaian. Makanan, pakaian, urusan apa? Urusan badan. Ya. Allah mengatakan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, ajak istrimu masuk ke dalam sorga. Dan sorga itu istana. Ya. Istana itu untuk apa? Untuk badan kita. Kenapa kita punya rumah? Supaya badan kita tidak terkena angin, tidak terkena hujan. Makanya masuk ke rumah. Ya. Kemudian kata Allah mengatakan, wa kulu minha haitsu syi'tum ragada. Di sorga kau makan sekenyangnya, makan sesukamu. Ini cerita badan semuanya. Ya. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Adam diturunkan dari sorga, kemudian ke bumi. Ya. Bumi ini tempat bala, ikhwan. Orang yang hidup di bumi ini pasti akan celaka, pasti akan diuji, pasti akan disakiti. Tidak mungkin orang hidup di bumi tidak disakiti. Pasti satu hari disakiti, pasti satu kali diuji, pasti satu hari akan ada bencana yang akan mengujinya. Itulah bumi. Bukan tempat nikmat bumi ini, tempat ujian. Ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Adam, Allah ganti kenikmatannya. Kalau di sorga kan nikmat badan tuh, ya, semua kecukupan ada, tak perlu kerja. Ya, semua minuman ada, tinggal minum, tak perlu cari. Pakaian indah-indah, ada istana. Tapi kalau sudah di bumi, makan harus cari, minum harus cari, pakaian harus beli, rumah harus bangun, dan begitu seterusnya kan. Tapi Allah ganti kenikmatan badan Adam dengan kenikmatan apa? Kenikmatan ruh. Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yadhillu wala yashqa. Adam, setelah kuturunkan kau ke bumi, kami akan datangkan petunjukku kepadamu. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, satu, dia tidak akan sedih, maknanya akan bahagia. Dua, dia tidak akan takut, maknanya aman, dia akan diberikan rasa aman. Tiga, fala yadillu, tidak akan tersesat, maknanya akan diberikan pengetahuan. Kemudian yang keempat, wala yashqa, tidak akan celaka, maknanya akan bahagia. Jadi Adam diberikan 4 perkara di bumi itu dengan memeluk hidayah. Pertama, tidak akan sedih, tetap bahagia walaupun susah hidupnya. Yang kedua, tidak akan takut karena akan diberikan keamanan oleh Allah. Yang ketiga, diberikan pengetahuan. Dengan pengetahuan itu diberikan kebahagiaan. Coba bayangkan, ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, Allah ganti nikmatnya, bukan nikmat badan lagi, nikmat ruh. Nikmat ruh inilah yang kemudian memuliakan Adam. Innallaha astafa Adama. Allah pilih Adam dari semua makhluk.
Kok di surga Adam tidak akan dipilih? Setelah di bumi Adam dipilih. Ya. Adam dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semua makhluk, wa karramna bani Adam, bahkan keturunannya dimuliakan lagi. Bahkan Allah ajarkan kalimat tobat, kemudian Adam mengucapkannya, dan Allah kembalikan kalimat itu kepada Allah, dan Allah terima tobatnya, dan Adam pun menjadi manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, dihormati para malaikatnya, dan dia makhluk yang paling mulia dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Itu karena apa? Karena Allah turunkan Adam dari sorga ke dunia. Jadi harkat martabat Adam itu justru diangkat oleh Allah ketika di dunia, bukan ketika di sorga. Dan itu kenikmatan luar biasa gitu. Nikmat roh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya bahwa Nabi SAW ingin katakan yang mengotori hati adalah kemaksiatan, dan yang menerangi hati itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, satu lagi karena kita berhenti di jam 6 ya. Nabi SAW mengatakan dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an. Yaqulun Nabi SAW, inna quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman, kal qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam itu semua berada di genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mampu untuk menyimpangkan sesuai dengan kehendaknya. Ini yang paling ditakutkan para ulama salaf. Para ulama salaf itu paling ditakutkan kalau saat wafatnya hatinya dirubah oleh Allah, sehingga yang harusnya husnul khotimah jadi su'ul khotimah. Datang setan memberikan was-was kepada hati kita. Jangankan sekelas kita, ikhwan, sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala saat detik wafatnya dia kan sakit ya. Ketika sakitnya datangi setan untuk berpindah agama, dan setan memberikan was-was kepada Imam Ahmad bahwa seolah-olah Nasrani agama yang lebih baik, Yahudi itu agama yang lebih baik. Diberikan was-was, tapi Imam Ahmad bisa menolak was-was setan saat kematiannya. Itu sekelas Imam Ahmad. Didatangi setan supaya jangan sampai matinya husnul khotimah. Apalagi kita. Makanya setan itu akan lebih dekat. Jadi Imam Ahmad itu meraung, mungkin bahasa kita karena merasa sakit, jadi mungkin kalau kita sakit itu aduh gitu ya. Jadi Imam Ahmad itu meraung seperti itu karena menahan rasa sakit. Jadi kawannya di samping Imam Ahmad mengatakan, ya Imam, innal anina qaulun wa innal qaula yuqtab wa yus'al. Imam, kalimat anin, aduh ketika sakit itu bagian dari ucapan, dan ucapan akan ditulis malaikat, dan tulisan malaikat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika itu Imam Ahmad mendengar, langsung diam dia, tidak mau mengaduh, padahal dia sakit tuh, karena dia tahu bahwa aduh itu sebuah ucapan, dan ucapan akan ditulis, dan setiap yang ditulis akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita sakit sedikit aja meraung-raung luar biasa, seolah nggak terima dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla kan. Itu sekelas Imam Ahmad itu. Ya, diuji oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu, apalagi kita gitu kan. Makanya kenapa kita ini butuh Allah itu, supaya jangan sampai hati yang ini sudah kenal sunnah, jangan sampai dibolak-balikan kepada ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Karena kalau kita lihat di kota Batam ini umumnya, nggak tahu di Singapura ya, banyak orang-orang yang murtad itu sangat mudah di sini. Hanya gara-gara faktor menikah dengan orang Singapura yang berbeda agama, banyak murtad orang-orang Batam ini. Subhanallah ya, entah suaminya Nasrani ikut Nasrani, suaminya Cina tidak punya agama ikut sama suaminya. Itu paling banyak di kota Batam. Kita kadang-kadang prihatin, seolah-olah agama itu sudah tidak berharga. Mereka lebih mementingkan menjual agama mereka dengan dunia. Padahal Allah mengatakan wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Ya. Nauzubillah, itu karena hati tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak minta menjaga. Tidak minta agar Allah menjaga hatinya, dan dia tidak berusaha menjaganya. Ya. Kemudian juga yang terakhir, karena sudah hampir jam 6. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dan Abdullah ibn Amr ini saingan Abu Hurairah.
Kalau Abu Hurairah itu banyak hafalan hadisnya. Kalau Abdullah ibn Amr ibn As ini banyak tulisan hadisnya. Yang satu menghafal, yang satu menulis. Kalau Abu Hurairah menghafal dia. Ya. Kalau Abdullah ibn Amr ibn As mencatat. Makanya Abu Hurairah mengatakan tidak ada sahabat yang lebih banyak hafalanku kecuali Abdullah ibn Amr ibn As. Karena aku menghafal, dia mencatat katanya kan. Itu saingan Abu Hurairah tuh. Ya, dalam mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu mengatakan, "Innal iman la yakhlaq ayyabla fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fasalullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu bisa usang sebagaimana pakaian juga bisa usang. Mana usang itu udah tak terpakai lagi. Kalau kita beli pakaian setahun 2 tahun kan udah tak muat lagi tuh, berarti kita campakkan lah, ya, itu namanya usang. Ya, dalam bahasa Singapura apa? Usang, ya Melayu usang juga lah kan? Pahamlah usang lah kan itu. Bukan musang ya. Kalau musang itu binatang-binatang makan kacang tuh ya. Ini usang. Ya. Jadi sesungguhnya iman itu bisa usang. Terkadang nggak bisa dipakai. Seperti pakaian kalian yang kalian pakai bisa usang juga. Ya. Kata Rasul, jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Iman ini mungkin bahasanya ada expirednya. Ya, bukan makanan saja, roti expired tak bisa dimakan. Rupanya iman juga ada expirednya tuh. Kadang-kadang nggak berfungsi iman itu. Maka Nabi SAW mengatakan jadidu imanakum. Ingat, perbaharui iman kalian. Di sini kata para ulama ketika memberikan catatan hadis ini, fihi fadlu tajdidil qulub. Wa anna tajdidaha yakunu bil iman. Wa min wasailil iman ad-du'a alladhi yata'allaq bihi bi rabbih wa yu'min bihi wa yatawakkal alaih. Kata ulama ketika memberikan catatan hadis ini, apa maksudnya perbaharui iman kalian itu? Kata para ulama di sini ada keutamaan memperbaharui hati dengan menjernihkannya. Dan cara menjernihkan hati itu dengan iman. Dan di antara wasilah-wasilah keimanan adalah berdoa. Dan apapun yang terkait hubungan kita dengan Rabb-Nya, dan beriman dan terus bertawakal menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kata Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, maksudnya dengan doa. Karena doa itulah yang bisa menentukan tentang baik dan tidaknya hati seseorang. Doa, banyak berdoa kepada Allah. Dan doa yang terbaik adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, jangan hati saya ini bolak-belok nih. Karena keselamatan di akhir hidup seseorang itu karena istiqomah. Ingat ayat yang mengatakan, ya, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian di istiqomah. Istiqomah mengatakan Rabb kami Allah, maksudnya mengatakan Rabb kami Allah itu apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah halalkan nikmati, apa yang Allah haramkan jauhi. Itu maksudnya istiqomah ketika mengatakan Rabb kami Allah. Istiqomah sampai kematiannya. Maka detik-detik kematiannya turun malaikat membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena sorga sudah dijanjikan kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa keselamatan seseorang di detik-detik akhirnya itu karena hatinya istiqomah. Dan itu tidak lepas daripada doa. Kemudian juga kata para ulama, alladzi yata'allaq bihi bi rabbih wa yu'min bihi wa yatawakkal alaih. Orang yang senantiasa menghubungkan dia dengan Allah. Perkara yang paling dekat menghubungkan dengan kita dengan Allah dengan apa? Salat. Itu yang paling bisa, ya, kalau bahasa kitanya sinyal. Ketika kita punya handphone, kemudian kita beli pulsa, ya, kemudian kita berhubungan, maka hubungan antar manusia dengan manusia itu karena ada pulsa handphonenya. Kalau tak ada pulsa, tak ada sinyal, mana bisa? Lah, solat itu adalah pulsanya tuh, supaya kita bisa berhubungan dengan Allah, solat. Nah, kalau kita ini mau berhubungan harus beli dulu pulsanya. Itulah pulsa itu yang menghubungkan kita dengan orang. Lah, solat itulah kalau dalam bahasa dunia ya pulsanya lah. Nah, kita beli pulsa, nah, kita solat supaya ada hubungan kita dengan Allah. Ada satu kisah menarik. Jadi
ada orang tua, ini yang bercerita salah satu syekh. Ada anak, dia punya anak laki-laki. Hidupnya nggak pernah bahagia. Dari kecil sampai dia tua, nggak pernah bahagia. Pokoknya di sekolah bermasalah. Ketika sudah dewasa bekerja banyak masa di pekerjaannya. Kemudian kesehatannya selalu bermasalah, sakit-sakitan. Sampai akhirnya terbaring stroke. Jadi ibunya ini merasa iba dengan anaknya. Kenapalah nasib anak saya ini seperti ini gitu. Dari kecil sampai dewasa, sampai terbaring sekarang sakit sudah tua. Tak adalah senang-senangnya hidupnya. Jadi dia datang kepada salah satu syekh bertanya, "Syekh, kenapa anak saya? Apa anak saya ini perlu diruqyah? Jangan-jangan dia kena sihir," katanya. Tapi syekh ini tidak mengiyahkan kalimat orang tua itu. Kata syekh ini hanya bertanya satu kalimat. "Ahuwas shalah?" Apakah dia sholat? Itu pertanyaan syekh. Bukan apakah dia kesurupan, tidak. Apakah dia sholat? Katanya. Jadi ibu ini mengatakan, tidak wahai syekh. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Kenapa hidup dia susah? Karena dia nggak sholat. Kemudian syekh menjelaskan, kenapa apa hubungan tidak sholat dengan tidak bahagia itu? Sholat ini ibarat tali antara kita dengan Allah. Yang menghubungkan tali kita dengan Allah itulah sholat. Kalau tali itu terhubung dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Tapi kalau tali terputus dengan Allah, macam mana Allah akan menolong kita? Kemudian kata syekh, coba bayangkan, kalau orang yang meninggalkan sholat itu di pagi hari dia tidak sholat subuh, berarti meninggalkan kewajiban. Ketika dia meninggalkan kewajiban, berarti orang ini dilaknat Allah. Pagi-pagi bangun tidur sudah dilaknat hidupnya. Nanti siang tak sholat duhur, dilaknat lagi. Sholat asar tak sholat lagi, dilaknat lagi sorenya. Kemudian menjelang malam, maghrib tak sholat, dilaknat lagi dia. Menjelang sebelum tidur sholat isya tak sholat, dilaknat. Mulai dari bangun sampai mau tidur dilaknat. Macam mana hidupnya akan bahagia? Ya. Orang yang bahagia itu orang yang tidak dilaknat. Dan itu orang yang didekatkan dengan rahmat, karena laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Ketika orang jauh dari rahmat, macam mana Allah akan menolong dia? Perintahkan anakmu sholat, katanya. Jadi yang bisa memperbarui iman kita adalah sholat. Itu yang dalam bentuk fisik, ya. Tetapi dalam bentuk ruh, hati adalah tawakal. Karena setinggi-tingginya ilmu tauhid yang kita pelajari, maka yang paling tinggi adalah bab tawakal. Dalam ilmu tauhid itu yang paling tinggi adalah bab tawakal, menyandarkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyandarkan kepada selain Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak hadis-hadis tapi juga waktu. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Kalau ada yang bertanya silahkan kita buat tanya jawab. Iya, silahkan Pak, para hadirin yang mau bertanya sesuai tema ya. Tak ada? Iya, sudah lapar ya, mau sarapan. Oke lah, tak apa. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.